Mungkin Persija pingin bahwa mereka akan habis-habisan melawan Persib untuk mengalahkan Persib. Membuat mungkin Borneo bisa menjadi juara. Bisa saja kan. Saya lihat dari seluruh tim kan, mereka itu 16 pertandingan. Sejak bulan Desember, 14 Desember sejak mereka kalah 2-0 dari Malut. Mereka tidak pernah kalah. Betul. Sepanjang 2025 satu-satunya tim yang tidak pernah tumbang. Itu adalah Persib Bandung. Memang pertandingan-pertandingan sisa baik yang dilakukan oleh Persib maupun Borneo ini sama-sama krusial. Kuncinya kalau Persib ingin tetap bertahta di peringkat pertama, ya tidak boleh kepleset. Ya, jangan lagi mereka coba-coba bermain. Kalau kalah, jangan pastilah, jangan sampai lah kalau kalah. Tapi jangan juga mereka bermain seri. Jadi 5 pertandingan ini sebisa mungkin mereka dapatkan dengan poin penuh. Sambil berharap Borneo tersandung. Karena Borneo sendiri juga berharap Persib kepleset juga. Gitu. Jadi memang situasinya semakin krusial. Bukan saja untuk Persib, tapi juga untuk Borneo. Di sisi lain, Persija juga mengganggu ya, walaupun selisih poinnya saat ini 7 ya. 4 setelah kemarin mereka menang lawan Persis ya. Jadi kan semakin dekat. Jadi buat Persib, tekanannya memang bukan saja datang dari Borneo, tapi juga dari Persija. Mungkin situasinya pada saat ini untuk Bobotoh atau untuk Jackmania mungkin ya. Buat Bobotoh mungkin yang paling penting buat mereka, yang penting jangan Persija yang juara gitu, dibanding aja Borneo. Sebaliknya, The Jack juga berpikir jangan Persib yang juara gitu, Borneo gitu. Karena ini kan kita tahu lah rivalitas dari kedua tim ini, bagaimana Jackmania dengan Bobotoh ini kan memang selalu saja diliputi ketegangan gitu lah kira-kira ya. Walaupun sebenarnya di beberapa level supporternya, terutama di level atas ya. Iya, di atas mereka baik-baik aja, fine-fine aja gitu. Tapi kan di grassroots-nya kan ternyata nggak bisa dihindari juga ketika mereka masih terlibat ya perseteruan lah. Begitu. Jadi saya pikir memang situasinya saat ini buat Persib betul-betul sangat krusial, dan ini menurut saya menguras mentalitas para pemain Persib. Iya. Betul. Ini kan dari laga melawan Arema kita lihat Bung Ropan, Mas Kesit, terlihat minimnya kreativitas ya, baik itu di lini tengah maupun di lini depan Persib Bandung. Musim lalu kita lihat Persib memiliki Tyran Del Pino yang bisa dibilang sebagai pembeda. Ini pemain asal Spanyol ini kerap menjadi pemecah kebuntuan lah ketika Persib Bandung kesulitan membobol gawang lawan. Di musim sebelumnya Persib Bandung punya Stefano Beltrame, itu pemain yang baru masuk di putaran kedua dan membantu Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 musim 2023-2024. Nah, tapi di musim ini sepertinya daya atau pemain yang memiliki daya magis ini nggak ada nih. Tom Haye yang diharapin bisa jadi pembeda, terkadang ketika dalam situasi sulit justru nggak perform gitu. Nah, Bung Ropan melihat kondisinya seperti apa? Kalau melihat kedalaman skuad, saya pikir oke ya untuk ukuran ada di Liga Super seperti Persib. Cuma mungkin orang bisa melihat karena kemarin mengalami kebuntuan lawan Arema, itu aja. Betul. Lain halnya kalau mereka bisa menang dengan 1-0. Tidak ada pertanyaan seperti ini, ada mengalami masalah di tengah dengan ini. Pasti 3 poin itu yang paling penting kan. Kalau lihat juga dominasi mereka kan tinggi lawan Arema. Ya, Arema cuma dapat 1 di antara 4 tembakan mereka sangat tinggi. Cuma memang bikin gol itu yang menjadi masalah buat mereka. Ya, bagaimana penyelesaian akhir ya yang saya bilang di awal. Kalau pemain-pemain kreativitas kan secara kalau di gelandang itu gelandang Persib bagus-bagus, selain Tom Haye ada Luciano Goicoechea, ada Mark Klok di sana, bahkan Eliano Reinders bisa didorong ke depan dalam posisi yang sangat bagus. Putros juga kadang bisa bermain di sana. Ada Adam Alis. Kan sebenarnya ini bagus. Ya, gelandang-gelandang yang oke buat Persib Bandung. Tinggal bagaimana tentunya untuk next untuk kompetisi berikut akan melihat kira-kira di mana yang bisa mereka ambil pemain-pemain untuk bisa menambah kekuatan. Mereka coba dengan 3 yang saya bilang tadi kan, sudah ada 3 striker. Tidak akan ada satu tim yang punya 3 striker yang kualitasnya bagus. Persib itu bagus semua, tapi kan pertanyaannya kenapa tidak bisa membuat gol? Sudah berbagai upaya dilakukan. Nah, ini yang akan dievaluasi oleh Bojan Hodak sebagai pelatih, dan ini menantang mereka untuk 5 pertandingan ke depan harus betul-betul mantap untuk ke depan. Karena kalau saya lihat dari seluruh tim kan, mereka itu 16 pertandingan sejak bulan Desember, 14 Desember sejak mereka kalah 2-0 dari Malut. Mereka tidak pernah kalah. Sepanjang 2025 satu-satunya tim yang tidak pernah tumbang.
itu adalah Persib Bandung. 16 pertandingan hanya 5 imbang, kemudian sisanya mereka bisa menang. Berarti ada 11 pertandingan ini. Cuma kesininya itu yang terpeleset kemarin. Kalau mereka bisa menang aja kemarin, itu lebih aman buat mereka melawan Arema kan. Di saat mereka 2 kali imbang itu dengan Dewa, kemudian Borneo juga menang melawan PSM dan melawan Semen Padang. Semen Padang pula di kandang. Nah ini akan diuji nantinya dua-duanya di saat Persib akan menghadapi Bayangkara dan kemudian Borneo akan keluar lawan Kediri. Tidak mudah mengalahkan Kediri juga kan. Ya bisa aja ada kejutan di sana yang akan terjadi. Jadi Persib ini pun imbang di Kediri ya. Iya, sulit kan. Jadi memang butuh dua-duanya fokus benar untuk pertandingan. Dan kalau melihat pergerakan dari Borneo, saya lihat di 8 pertandingan terakhir, sejak mereka Februari lalu kalah dari Dewa dengan 2-1, mereka kan juga tidak pernah kalah ke sini. 8 pertandingan terakhir ada 2 imbang. Menariknya buat mereka, 2 imbang itu lawan Persib dan lawan Persija. Selebihnya kan mereka menang semua. Nah kalau kita tarik lagi ke sini di 4 pertandingan, itu mereka bikin 13 gol. 4 pertandingan, mulai dari Biak 5 kan, mereka bisa PSM, Semen Padang, kemudian mereka bisa menang. Jadi 13 gol mereka buat, hanya 3 kemasukan. Jadi memang mereka stabil. Yang dibutuhkan oleh Borneo adalah kestabilan. Makanya Fabio Levunde sebagai pelatih ingin bahwa mereka jangan sampai terpeleset untuk kemudian mempertahankan konsistensi permainan. Ya, mereka tidak melihat dengan Persib, tapi mereka melihat dengan diri sendiri untuk terus bisa melaju dan memenangkan setiap pertandingan. Itu yang dibutuhkan untuk 5 pertandingan ke depan bagi Borneo. Ya kalau memang Persib terpeleset, ya itu keuntungan buat mereka di saat mereka bermain konsisten. Dengan setiap match itu mereka bisa memenangkan pertandingan dan 3 poin yang mereka dapatkan. Jadi walaupun dari segi lawan mungkin mereka dilihat lebih ringan dibandingkan perjuangan Persib, tapi kan tidak boleh anggap enteng. Betul. Ya, karena Persib Kediri bisa membuat mereka juga kalau sampai imbang, nggak usah kalah, imbang aja bukan berbahaya buat mereka. Mereka juga harus berpikir melawan Persita di kandang, tidak mudah juga. Persita Tangerang sebelum mereka lawan nantinya keluar kan Bali United dan Persijap. Ya. Terakhir juga lawan Malut, penutup kan, tidak mudah juga walaupun mereka di Malut mereka menang kan lawan Malut. Sebaliknya bagi Persib kalah lawan Malut, tapi pertandingan terakhir juga akan menentukan. Ya kalau posisi sama, pemain-pemain Malut juga akan habis-habisan karena kan Ciro dari sana, David Da Silva dari sana, Del Pino dari sana, Franca dari sana kan. Wah, itu pasti akan berjuang habis-habisan juga. Termasuk dengan Bali United kan. Bali United pasti akan habis-habisan juga. Mungkin Persija pingin bahwa mereka akan habis-habisan melawan Persib untuk mengalahkan Persib, membuat mungkin Borneo bisa menjadi juara. Bisa saja kan. Ini hanya berandai-andai kan. Begitu juga dengan Persib, kan? Persib tidak mau kalah ya dalam pertandingan melawan Persija dalam big match nantinya. Ya, tapi kita akan lihat nantinya. Ini menarik menjadi seksi karena dua-dua tim ini melakukan pertandingan yang krusial, ya sama-sama tidak boleh terpeleset juga tersandung dan butuh 3 poin terus dalam setiap pertandingan. Satu tim imbang nggak usah kalah akan berbahaya. Nggak usah kalah, imbang saja akan berbahaya. Makanya kita akan tunggu dengan Bayangkara tim yang bagus. Bagus banget. Ya kalahin Persija kemarin sebelumnya. Betul. Jadi mereka ada di posisi 4 besar. Begini tim yang setiap saat bisa mengalahkan siapapun termasuk dengan Persib Bandung. Ya. Mas Kesit, ini Persib Bandung kan seperti kata Bung Ropan tadi punya sebenarnya ada 4 penyerang ya. Ada William Barros yang memang sekarang lebih sering main jadi winger kanan ya. Tapi kan sekarang yang fokus main sebagai penyerang tengah tuh ada Ramon Tanke, ada Andrew Jung dan juga ada Sergio Castel. Nah, tapi kalau kita lihat dari musim ini Sergio Castel tuh belum golin ya. Semenjak didatengin di bulan Januari. Terus juga Ramon Tanke angin-anginan sempat mencetak gol beruntun tapi nanti puasa golnya lebih lama lagi. Nah, Andrew Jung sebenarnya nih lebih konsisten, tapi minusnya dia sering cedera. Nah, tapi kalau melihat fakta ini, apakah ini tanda manajemen Persib Bandung harus merombak lini depan nih untuk ketika menatap musim depan gitu? Iya, ketika pemain-pemain seperti Ramon Tanke, kemudian Andre Jung, kemudian William Barros, kemudian juga hadir Tom Hay, Castel, Matikardi, kemudian Barba. Orang kan melihat bahwa Persib nih dahsyat benar gitu ya. Kedalaman skuadnya sangat dahsyat, sangat luar biasa. Bahkan mereka disebut-sebut memiliki 2 tim yang sama kuatnya. Siapapun yang diturunkan tidak akan mengurangi kekuatan Persib gitu. Tapi memang faktanya ternyata tidak seperti itu gitu ya. Ada inkonsisten yang diperlihatkan oleh Persib. Oke, memang mereka memainkan pertandingan lebih banyak karena harus tampil di ACL 2 ya, walaupun akhirnya mereka rontok di 16 besar karena kalah bersaing dengan Ratchaburi. Tapi sebenarnya kalau saya lihat dari untuk bersaing di Super League dengan komposisi pemain yang saat ini dimiliki Persib,
itu sangat bagus banget ya. Iya, sudah sangat bagus banget gitu ya. Kalau kemudian mereka tidak bisa menunjukkan lagi eksistensinya, terutama dalam 2 pertandingan terakhir, selain karena tekanan, mungkin juga ada faktor-faktor yang menurut saya seperti yang tadi disampaikan bahwa Jung sering mengalami cedera. Kalau kita lihat torehan Andre Jung sangat bagus, luar biasa ya. 10 gol, 11 ya. Ya, 11 ya. 11 gol. Artinya dia memang menjadi tumpuan. Sayangnya memang kadang-kadang dia harus dibekap dengan cedera. Sementara betul Tenki lebih angin-anginan gitu ya. Kadang dia tampil bagus, tapi kadang-kadang juga banyak peluang, tapi tidak mampu dia ciptakan gol. Harapannya kan sebenarnya dari lini kedua ada Barros dari sisi sayap ya. Tapi juga ternyata William Barros juga mentok di 8 gol kalau nggak salah ya. 8 gol begitu kan. Oke, Tom Haye juga punya kemampuan untuk itu ya, setidaknya dengan 5 gol yang dia ciptakan gitu. Masih juga bisa berharap kepada Beckham Putra misalnya yang juga bisa menyumbang 2 gol. Tapi kan kadang-kadang situasi di lapangan, komposisi pemain Persib tidak sama antara pertandingan yang satu dengan pertandingan yang lain gitu. Saya kira ini yang kemudian menjadi ada stuck yang kemudian diperlihatkan oleh Persib gitu kan. Kalau dari Boyan Hodak sih saya melihat dia seperti yakin dengan komposisi pemain siapapun yang dia turunkan. Tapi ketika bertemu dengan tim-tim yang memainkan low block misalnya, ternyata nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Sulit untuk bisa menciptakan gol seperti yang terjadi di pertandingan terakhir. Termasuk juga ketika di pertandingan menghadapi Dewa ketika mereka harus kebobolan duluan gitu kan. Kemudian mereka harus mengejar 2 gol. Saya kira kalau ceritanya kalau misalnya Persib waktu itu bisa menciptakan gol lebih awal ketika menghadapi Dewa United, situasinya berbeda dan Persib tidak akan mengalami situasi yang menurut saya sangat pelik pada saat ini karena nilainya sudah disamakan oleh Borneo begitu. Sementara tadi kita ulas juga bahwa Persija juga sudah mulai ikut mengganggu. Kalau sekarang Persija tampaknya hanya melihat aja nih kapan nih Persib kesandung begitu kan. Mungkin di pertandingan pekan ke-32 pada saat Persib harus menghadapi Persija di GBK. Mungkin itu akan menjadi salah satu kunci juga tuh. Apakah Persib bisa mempertahankan dirinya di peringkat pertama atau turun dan disalip oleh Borneo. Nah ini kan bicara persaingan gelar juara Super League dalam bukan sesi preskon sih, maksudnya dari dalam sesi pertemuan media, Bojan Hodak bilang dia nggak panik nih. Poin Persib akhirnya disamai oleh Borneo FC. Bojan Hodak bilang ya selama Persib masih di atas ya nggak masalah kata dia. Dan kita pun sebenarnya Persib pernah ketinggal 11 poin dari Borneo dan ujung-ujungnya Persib bisa menyalip dan sempat melebarkan jarak dengan Borneo ya. Nah, tapi kalau Bung Ropan melihat sendiri, apakah situasi ini atau kalimat yang dilontarkan Bojan Hodak, apakah ini merupakan hanya media handling aja? Karena kan kita seperti tahu kan Bojan Hodak tuh dalam menghandling media atau merespon pertanyaan sebuah wartawan tuh dia bagus banget meresponnya. Apakah itu atau hanya keahlian dia dalam berbicara atau dalam dirinya Bojan Hodak tuh mungkin ada sisi kepanikan sendiri gitu. Karena kan ya biar bagaimanapun juga dari jarak poin sekarang dengan Borneo ya udah sama persis nih. Jadi udah nggak bisa nyantai-nyantai lagi. Gimana Bung Ropan? Ya situasinya saya lihat berbeda ya. Ketika waktu sebelumnya kan posisi Persib ada di bawah dan sedang mengejar betul. Borneo. Sekarang kan dia dikejar oleh Borneo lebih dan berat kemudian biasanya ya. Sama posisinya kan posisi itu yang berbeda kan. Kedua saya lihat apa yang dikatakan Boyan Hodak, saya pikir ya benar juga dia bilang dia tidak panik ya walaupun mungkin di sisi lain dia juga akan berpikir puyeng susah tidur kan dengan hasil seperti ini, tetapi perlu buat dia untuk menenangkan situasi ruang ganti biar sejuk, jangan menunjukkan hal panik sebagai seorang pelatih. Sebagai pelatih profesional dia harus menunjukkan bahwa menanamkan rasa percaya diri kepada semua pemain dia. Artinya walaupun posisi sama 66 sekarang, mereka masih ada di atas. Kenapa di atas? Karena secara head to head kan unggul. Betul. Menang di Bandung, draw di Segiri. Walaupun selisih gol kalah ya Persib. Selisih gol cuma beda sedikit, beda satu. Iya. Satu cuma menang di soal mencetak gol ya dengan Persib. Tapi kalau untuk urusan pertahanan kan jauh Persib lebih oke, hanya 18 kemasukan dibandingkan mereka dengan 28 kemasukan, ya kan? Jadi kalau melihat dari di situ ini perlu dilakukan oleh Hodak, berbicara di depan pers semua biar pemain-pemain kalau dengar juga kalau pelatih seperti ini ya kalau pelatih bilang aduh kita agak ragu juga nih ketika dikejar bahaya juga posisi kami jangan begitu kan nanti pemain juga waduh pelatih kita sudah mulai ketar-ketir juga kan ya tapi dia bagaimana membuat suatu fokus tetap dia yakin karena masih di atas pertandingan masih ada di depan harus kita lawan semuanya dengan baik dan ini penting
ya biar pemain-pemain termotivasi juga. Itu buat Boyan Hodak berbicara. Tapi tetap apapun yang menentukan menjadi seksi di kompetisi kali ini, kita bicara sekarang Persib sama Borneo, tetapi kita jangan melupakan dengan Macan Kemayoran, Persija kan. Karena sekarang hanya selisih 4 poin, walaupun mereka Persib dan Borneo itu masih punya satu pertandingan. Setelah mereka melawan Solo kemarin menang, kalau seandainya Persib itu tersandung dan Borneo tersandung kan 4 poin. Betul. Posisi pertandingan sama. Nah ini kan menjadi berbahaya juga. Kalau Persib lagi misalnya kalah lawan Persija kan akan lebih dekat lagi. Dengan 4 poin itu dan masih menyisakan 5 pertandingan ke depan. Apapun bisa ini terjadi, asumsi ya. kalau misalnya dua-dua ini kalah misalnya. Lain halnya kalau menang kan masih tetap mereka akan 7 selisihnya dengan Persija. Maka kubu Persija akan berharap semoga ini tersandung sehingga persaingan di Liga Super itu menjadi makin lebih sengit. seksi, lebih enak. Kalau dengan 4 poin itu berarti peluang Persija masih ada. Masih terbuka untuk bisa bersaing dengan berharap tentunya pertandingan ke depan mereka stabil, tidak boleh kalah sementara Persib dan Borneo ya ada imbang, ada kalah gitu kan sehingga mereka bisa menyalip. Ya siapa tahu. Tetapi kalau dengan kondisi seperti sekarang pasti Borneo akan habis-habisan dengan Persib juga untuk jangan sampai kalah. Karena mereka juga tahu resikonya kalau sampai kalah akan berbahaya buat mereka untuk dengan Persija yang pasti akan menggebu-gebu juga kan untuk bisa menghadapi lawan-lawan sisa mereka gitu.